memerangi mereka, karena keimanan yang mereka miliki belum bisa dianggap bahwa dia adalah Islam, belum teranggap di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena sekiranya hal demikian sudah bisa dianggap sekedar mengakui bahwa Allah pencipta, Allah merajai, maka semua orang-orang beriman, semua agama ini adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya Rasulullah SAW memberikan apa? Mereka diperangi. Dan keyakinan tentang Allah pencipta, Allah memberi rezeki adalah fitrah manusia. Walaupun seseorang tidak pernah belajar, tidak pernah duduk di membuka lembaran-lembaran kitabnya para ulama, membuka hadisnya Rasulullah SAW, walaupun demikian mereka bisa mengakuinya. Adapun memahami tentang Islam, kita dianggap terhitungnya muslim atau tidaknya, maka bukan hanya sekedar pengakuan dalam hal rububiyah. Kemudian mereka kaidah kedua, orang-orang kafir dahulu yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Bahwasanya mereka itu tidak mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka, berdoa kepadanya, orang-orang yang dia jadikan wasilah, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sekedar biar dia bisa mengantarkan kami, mendekatkan diri kami kepada Allah, bisa kami meminta syafaat melalui diri mereka. Karena dalam benak fikiran mereka bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, pendosa, mujrim, zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut tidak pantas untuk tidak pantas untuk bertatap langsung dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Maka mereka ini mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Allah dengan makhluknya. Kalau Allah itu siapa saja dan bagaimanapun keadaan, dosa sebesar apapun di hadapan Allah yang dilakukan oleh manusia, kalau dia ingin kembali kepada Allah, Allah akan menerimanya. Allah akan menerimanya. Mereka mengatakan kami hanya menjadikannya sebagai perantara, meminta syafaat kepada mereka. Dan mereka satu, tadi ciri khas orang musyrik menyamakan Allah dengan makhluknya. Kedua, ketika syafaat, bahwa mereka tidak bisa membedakan ada syafaat yang dilarang, ada syafaat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mereka bisa bedakan. Maka syafaat yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya adalah syafaat yang tidak sesuai, yang tidak diperintahkan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah, menjadikan wasilah selain daripada apa yang dijadikan wasilah oleh Allah dan Rasulnya. Adapun syafaat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah syafaat kita beribadah kepada Allah yang sesuai dengan syariatnya. Kemudian syafaat itu bisa kita peroleh melalui izinnya, melalui dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang ketiga adalah anna Nabi SAW zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, minhum man ya'budu al-malaikah wa minhum man ya'budu al-anbiya wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga bahwa Rasulullah SAW itu muncul, diutus kemana? Kepada orang-orang di mana keadaan orang tersebut mutafarriqin, tidak ada yang tidak ada yang bersatu, mereka berpecah belah. Tuhan-tuhan mereka macam-macam. Yang membuat orang bersatu itu karena sesembahannya adalah satu. Sesembahannya adalah satu. Maka ini adalah ketika seorang mau mencari persatuan di kalangan manusia, maka carilah persatuan mereka dalam hal keyakinan. Ajak dulu mereka dengan keyakinan kepada keyakinan yang sama, maka dengannya akan bersatu. Ketika seorang hanya ibadahnya satu, cara beribadahnya satu, namun keyakinannya berbeda, maka itu masih bisa roboh, masih bisa bercerai-berai.
masih bisa bercerai-berai. Beliau menyebutkan di sini mutafarriqina fi ibadatihim, dalam hal ibadah. Ini yang dimaksud di sini ibadah apa dia? Keyakinan, ibadah mereka yang lakukan. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW juga memerangi mereka. Artinya inilah para ulama menyebutkan apa, al-kufru wahid wa in ta'addadat anwa'uhu. Kekufuran itu satu walaupun apa, jenisnya bermacam-macam. Perhatikan kekufuran apa dia? Kekufuran menyembah malaikat, kekufuran menyembah nabi-nabi, kekufuran menyembah orang-orang soleh, kekufuran menyembah pepohonan dan bebatuan serta matahari dan bulan. Itu semua kekufuran, jenis kekufuran. Tentunya kalau mau dibeda-bedakan antara mana yang lebih tinggi kekufurannya, mana yang lebih dekat dengan orang Islam, pasti Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran apa dia yang paling dekat kekufurannya dengan, maksudnya yang paling rendah kekufurannya adalah siapa? Adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi orang yang diantara keduanya yang paling besar pertentangannya, permusuhannya dengan Yahudi dan Nasrani kepada kaum muslimin adalah siapa? Orang Yahudi. Dan yang paling dekat dengan orang Islam adalah siapa? Orang Nasrani. Di sana di mana? Di Palestina. Di Palestina itu yang diperangi di situ sama orang Yahudi siapa dia? Dua, Islam dan Yahudi. Islam dan Nasrani. Karena orang Yahudi mau menguasai apa? Masjid itu. Maka Masjid Palestina itu perebutan dari tiga agama. Tiga agama. Kita sekarang mungkin melihat bahwa musuh kita yang paling terbesar adalah maksudnya orang Yahudi. Tapi pada saat orang Islam loyal dengan orang Nasrani, mau bersatu dengan orang Nasrani di sana, maka orang Yahudi ini tatkala anggaplah mau dikalah mereka sama orang kaum muslimin dan orang Nasrani, dikalah mereka, maka orang Nasrani juga akan melawan orang Islam. Orang Nasrani juga akan melawan dan merebut juga orang Masjid Al-Quds itu dari kaum muslimin. Karena demikian caranya siapa? Orangnya Nasrani. Kita kemarin sudah sebutkan bahwa orang Syiah itu adalah bizratun Yahudiyah ala riayatin Nasraniyah ta'ishu baina al-muslimin. Artinya apa? Orang Nasrani itu diperbudak oleh siapa? Orang Yahudi. Alatnya untuk menguasai dunia ini orang Yahudi adalah orang Nasrani. Mereka adalah alatnya. Dan bibitnya adalah kaum muslimin, di antaranya adalah Syiah. Adalah Syiah. Itu yang dan ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berpegang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjadikan, dan ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadikan sebab perpecahan, sebab ketidakbersatuannya kaum muslimin, kesengsaraan yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah saudara sendiri. Saudara sendiri yang menyebabkan tidak bersatu. Siapa dia? Ada orang itu kemarin yang sebutkan ahlul bidah semuanya. Ada Syiahnya, ada pemikiran Mu'tazilahnya, ada pemikiran Qadariyahnya. Itu semua bagian dari kaum muslimin. Dan inilah yang menyebabkan sengsara kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diporak-porandakan dengan orang Yahudi, orang di luar Islam. Tetapi karena orang Islam ini mengikuti mereka, mengikuti pola pikir mereka, walaupun mungkin sebagian bisa pola pikir yang mengeluarkan Islam, sebagian pola pikir yang hanya sekedar akhlak, ibadah dan seterusnya yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka itulah sebabnya kesengsaraan yang dihadapi, yang diterima oleh kaum muslim. Dan itu adalah doa Rasulullah SAW. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya adapun selain Yahudi dan Nasrani, maka itu tidak ada kedekatan yang diharapkan oleh kaum muslimin di sana. Maksudnya kalau orang Yahudi saja Allah menyebutkan bahwa mereka ini adalah benci kepada kaum muslimin, maka orang Nasrani lebih-lebih orang musyrikin
orang selain daripada dua agama tersebut lebih-lebih. Lebih-lebih. Pernah kita sebutkan bahwa ketika terjadi peperangan, kemudian ditawan kaum muslimin, orang Yahudi itu membunuh dulu baru menyiksa. Tapi kalau orang Yahudi selain daripada Yahudi dan Nasrani menyiksa dulu baru membunuh. Perhatikan di mana? Di Rohingya. Perhatikan di mana sekarang? India. Perhatikan di negara-negara orang apa? Yang tidak punya kitab, yang para ulama menyebutkan, sebagian ulama mengatakan apa? Samawi, kitab-kitab Samawi. Menyiksa benaran. Menyiksa hidup orang. Karena dalam agamanya begitu. Kalau mereka sudah menyiksa orang, meninggalnya mereka itu saat meninggal dibakar, maka di luar daripada agama mereka pasti menyiksa sebelum meninggal. Dia siksa dulu baru dia bunuh. Dia siksa dulu baru dia bunuh. Ya, minhum man ya'budul asjara, ya al-anbiya, malaika. Disebutkan di sini malaika, nabi-nabi, orang saleh. Yang kemudian semua ini adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan, manusia yang menyembah kepada apa? Yang menyembah kepada batu, makhluk yang tadi kita sebutkan apa? Makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kenapa makhluk paling dekat? Karena dia adalah berakal. Adapun batu dengan matahari, kemudian pepohonan, ini adalah yang tidak memiliki akal, tidak memiliki akal. Maka itu jauh lebih tidak pantas untuk disembah dibanding apa? Malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Dan inilah yang kita sebut orang musyrik. Dalam Al-Qur'an disebutkan dua kata bersandingan, kafir dengan musyrik. Kafir dengan musyrik. Maka para ulama menyebutkan kalau disebutkan kafir belum tentu musyrik. Kalau disebutkan apa? Kalau kafir belum tentu musyrik. Tapi kalau musyrik sudah pasti kafir. Apa bedanya? Kalau yang dua agama ini, agama Yahudi dan Nasrani, itu memiliki kitab yang kemudian mereka masih ada sisa-sisa sedikit dari ajarannya bahwa tetap mengakui Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah yang berhak disembah. Namun kemudian orang-orang yang menyembah pepohonan, matahari, ini mereka tidak tidak mengakui ketuhanan Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah. Rasulullah SAW mengatakan majusu hadhil ummah, al-qadariyah tu majusu hadhil ummah. Bahwasanya orang Majusi ini adalah apa? Adalah dari umatku ini adalah orang Qadariyah. Kenapa orang Qadariyah? Karena orang Qadariyah itu meyakini dua Tuhan. Kalau orang Yahudi, Nasrani meyakini bahwa yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini satu saja, yaitu Allah. Kalau mereka yang menyembah malaikat, menyembah pepohonan, bebatuan, matahari, mereka mengakui bahwa memang dua Tuhan, ada yang Tuhan baik, ada yang Tuhan buruk. Makanya Rasulullah SAW membedakan apa orang mengatakan terhadap orang Qadariyah. Demikian. Walaupun demikian keadaan mereka disebutkan kesyirikannya lebih dekat dengan Islam, kekufurannya lebih dekat yang mana lebih jauh dengan Islam. Dua-duanya Rasulullah SAW perangi. Rasulullah SAW perangi. Ini juga kita mengetahui kerusakan pemahaman siapa? Pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Apa dia? Orang yang melakukan dosa besar, dia tidak Islam, dia juga tidak kafir. Apa hukumnya kata mereka? Bainal manzilaitain. Di antara dua tempat, dua agama. Bukan kafir, bukan juga Islam. Padahal kalau seorang yang penting orang keluar dari Islam berarti dia kafir. Intinya dia sudah kafir. Mau masuk Kristen, mau masuk Yahudi, mau tidak punya agama, intinya mereka kafir. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan kekufuran mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Namun dan yang menjadi
agama yang unggul itu adalah apa? Kulluhu lillah. Semuanya adalah Allah, agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang ditegakkan hukumnya di dunia ini adalah satu saja, yaitu agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghilangkan agama itu tidak mungkin. Adapun menghilangkan agama selain daripada Islam itu tidak mungkin, adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi bagaimana keberadaan mereka ini, ya untuk mereka saja, tidak dipengaruhi oleh orang-orang Islam. Kemudian apa yang unggul itu adalah orang Islam, apa hukum Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Wa yakunad dinu kulluhu lillah. Semua agama itu, agama Nasrani, agama selain daripada mereka, sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada orang-orang musyrikinnya, ada semuanya. Tapi bagaimana mereka bisa kuasain kaum muslimin? Tidak. Kalau sekarang yang menguasai kaum muslimin adalah orang Yahudi, Nasrani, di luar orang kafir. Kemudian bagaimana di hadapan saat Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin membayar jizyah, membayar pajak kepada kaum muslimin. Kalau sekarang justru kebanyakan adalah orang Islam yang mengeluarkan bukan zakat, pajak apa semua, biaya cukai apa semua itu semua adalah kaum muslimin. Paling banyak didapatin negara dimanapun berada, maka itu adalah pendapatan dari kaum muslimin. Yang dikeluarkan, karena memang penduduknya kaum muslimin banyak di mana-mana. Maka zakat yang diambil kebanyakan dari orang Islam. Zakat bukan zakat, pajak. Kalau zakat wajib bagi kaum muslimin. Adapun itu adalah kezaliman. Pajak itu adalah kezaliman. Suka tidak senang, namanya pajak adalah kezaliman, karena dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Tapi kita harus mengeluarkan pajak. Kalau tidak, nanti motornya diambil, nanti mobilnya diambil, nanti pesawatnya diambil, nanti usahanya tidak jadi. Karena usahanya masih lebih besar keuntungannya yang diperoleh daripada mengeluarkan zakat. Maka kewajiban kita adalah kewajiban dimni, kewajiban karena kita takut dengan hal-hal yang lain, bukan karena kita mengeluarkan zakat. Karena itu tidak boleh ditaatin, karena kita mau menghindari mudarat yang lebih besar. Irtikabu akhaffi ad-dararain, melakukan dua mudarat yang lebih ringan dari salah satunya. Wa dalilu asy-syamsi wal qamar. Wa dalilu asy-syamsi maksudnya orang yang berbuat syirik dengan beribadah kepada matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lailu wal qamar, al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, al-lail, malam dan siang, bulan dan matahari dan bulan. Matahari dan bulan, biasa kita sebut kalimat ayat, itu lebih luas maknanya dibanding al-lail wan nahar. Ini namanya zikrul ami, zikrul khas ba'da al-am. Zikrul khas, zikrul khas ba'da al-am. Ini di dalam usul fikih biasa disebut menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Itu berarti memiliki kedudukan tertentu, dalam posisi tertentu dalam syariat. Maka di sini kenapa disebutkan kan wa min ayatihi, itu adalah umum. Ayat Allah kan ada dua, dia kauniyah dan syariah. Kemudian disebutkan kauniyahnya, padahal dia bagian dari mana? Daripada ayat. Masuk dalam makna ayat. Maka disebutkannya al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Itu disebutkan kenapa? Karena ini yang banyak dilakukan oleh manusia. Ini yang banyak orang ditaajubi oleh manusia. Dengannya ketaajuban mereka, kekaguman mereka dibuat untuk berbuat syirik. Maka Allah menyebutkan semua makhluk Allah yang paling agung. Itu yang agung. Tapi ketahuilah bahwa la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna.
kalimatnya khalaqahunna, kalimatnya kalau memang bulan matahari dan bulan itu membuat kalian ta'ajub, sehingga ketajuban, kekaguman kalian itu dibuat apa, kalian tunduk kepada mereka, melakukan ibadah untuk mereka, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah mereka, maka allazi khalaqahunna wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Ingat apa, ini bahasa bebas ya saya sebutkan. Nah, ingat apa? Ingat yang siapa yang menciptakan itu semua. Ingat siapa yang menciptakan itu semua, yang membuat kalian kagum. Karena manusia ya tabiatnya kalau melihat sesuatu yang berbeda, ya di masyarakat begitu. Ada orang, semuanya orang pamannya pakai batik. Tiba-tiba ada orang pakai jubah, maka perhatian orang bukan pakai batik, tapi perhatiannya kepada siapa? Orang yang pakai jubah. Wow, kenapa ini? Siapa dia? Dari mana dia? Bagaimana pola pikir? Semuanya diperhatikan. Mirip-mirip dengan ketika kita melihat apa? Papan tulis yang bening, belum ada tulisannya. Pada saat kita beri satu titik, maka kita bertanya, apa yang kamu lihat di mana? Di papan tulis. Dia bilang titik. Padahal sebelumnya dia lihat apa? Banyak di atas apa? Di atas papan tulis. Ada warna putihnya, luasnya. Tapi yang titik fokus mereka apa dia? Sesuatu yang berbeda dari yang lainnya warnanya. Maka ini orang yang membuat ta'ajub, kemudian menutup mata yang lainnya, padahal hitam, yang lainnya putih. Kemudian mana yang lebih bagus, hitam atau putih? Putih. Semua orang mengakui apa? Bahwa putih. Ya. Demikian juga perhatikan saja dalam dakwah. Kalau ada ustadz yang datang satu kampung, itu lebih terima daripada ustadz yang hadir di situ. Itu yang hadir di situ. Di mana-mana itu. Di mana-mana tabiat. Walaupun banyak yang maksudnya ada juga yang tidak begitu. Karena dia mau sesuatu yang baru. Ya, kemudian sesuatu yang barunya itu yang dia perhatikan, dia menutup mata. Seandainya dia bandingkan antara ustadz fulan dengan ustadz, maksudnya ustadz yang lahir di kampungnya sendiri dengan ustadz yang baru datang. Seandainya dia membandingkan, maka dia akan mendapati perbedaan yang sangat jauh. Karena yang ustadz yang datang tidak mungkin dia menampakkan umpamanya. Kalau ada, kita jangan bicara ustaz. Kalau ada orang yang baru datang, maka kalau dia bandingkan dengan orang yang sudah lama di kampung, maka dia akan mendapati perbedaan yang sangat jauh. Orang yang baru datang ke kampung itu tidak mungkin memperlihatkan sesuatu yang buruk. Sementara yang di sini kita sudah tahu keburukannya, sudah tahu juga kebaikannya. Kalau yang ini kebaikannya saja kita tidak tahu. Adapun keburukannya sesuatu yang tertutup, yang tertutup dan kita tidak mengetahuinya. Analoginya demikian. Kalau dia membandingkan keduanya, maka dia bisa mengetahuinya dan dia bisa menerima, bahkan lebih menerima orang yang lahir di kampungnya daripada orang yang demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah di kampungnya di Mekah diusir, ditolak, dan kemudian pindah ke Madinah. Ternyata di Madinah dia diterima. Tatkala di sana sudah ditahu, baru kemudian pulang. Oh memang dia hebat karena sudah banyak pengikutnya, ditahu bahwa begini dan seterusnya. Sudah ada kekuatannya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahuna. Tapi sujudlah kalian kepada siapa yang menciptanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian itu betul-betul benar-benar menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya demikian. Artinya apa? Allah kalimatnya in kuntum iyyahu ta'budun, ini kalimatnya untuk membantah alasan-alasan mereka tatkala ada orang yang melarang mereka untuk apa? Untuk bersujud kepada kepada siapa yang mereka sembah. Mereka akan beralasan, sejumlah alasan. Yang penting yang menegur dia itu apa? Membenarkan alasan tersebut. Itu tujuannya. Maka Allah membantahnya, kalau memang tapi alasan mereka itu terbangun di atas kedustaan. Maka Allah membantahnya, kalau memang benar yang kamu ucapkan, karena kita kan sama-sama manusia. Ustadz itu atau seorang dai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ini dusta atau tidak, tidak mengetahui itu. Maka Allah yang membantahnya. Allah menolong orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Maksudnya begitu. Dipahami? Bagaimana pertolongannya? Menampakkan kedustaan mereka, bahwa alasan mereka utarakan itu hakikatnya dusta.
Nah, hakikatnya dusta. Maka in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar menyembah kepada Allah, karena dia menyebutkan alasannya kepada sesama, enggak, kami hanya menjadikan wasilah, kami hanya begini, hakikatnya kami menyembah kepada Allah. Maka Allah mengatakan, kalau begitu sembahlah Allah yang langsung, enggak usah menyembah langsung pakai perantara. Itu demikian. Wa dalilul malaikah, adapun dalil tentang orang yang menyembah kepada malaikat. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah tidak menyuruh kalian untuk beribadah kepada apa? Beribadah kepada malaikat. Dan Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan menjadikan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apa konsekuensi ketika satu makhluk dijadikan Tuhan? Tidak usahlah jadikan Tuhan. Dalam syariat kita kan dilarang untuk bersumpah kepada selain Allah. Apa konsekuensinya ketika orang bersumpah kepada selain Allah? Demi ini dan seterusnya. Konsekuensinya adalah pengagungan. Apa saja yang diagungkan selain daripada Allah yang hakikatnya itu adalah untuk Allah, maka itu adalah kesyirikan. Makanya bersumpah atas nama selain daripada Allah adalah bentuk kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah kepada nama selain daripada Allah, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat syirik. Artinya pengagungan yang ada di sana, belum lagi ketaatan, belum lagi ini sekedar bangga, sekedar mengagungkan, belum lagi rasa takut. Ketika orang menjadikan makhluk Allah sebagai Tuhan, rasa takut, dia bangun rasa takut di sana, takut sama malaikat, takut sama para nabi, takut semuanya. Allah mengatakan tentang kepada para nabi, inni la yakhafu ladayya al-mursalin awal mursalun, tidak ada yang takut kepadaku daripada hamba-hambaku yang saya utus, para rasul maksudnya. Maksudnya Allah tidak perlu ditakuti dalam beribadah kepada Allah, tetapi yang perlu ditakuti kepada Allah adalah ancamannya. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apanya? Adalah dia berada di antara dua keadaan, rasa takut dan rasa cinta. Bahasa kita harap-harap cemas. Itu yang harus ada, wajib bagi setiap muslim dalam keadaan beribadah, dihadirkan dua itu, rasa takutnya dan rasa cintanya. Maka dia di dalamnya, di samping dia cinta kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, dia sembah Allah, dia beribadah. Dia juga takut kepada Allah, kalau saya tidak sholat, saya akan dapat ini dan seterusnya. Wa dalilul anbiya, adapun dalil anbiya, nabi tadi sudah ada sebenarnya yang di atas itu. Wala ya'murukum tattakhizul malaikata wan nabiyyin. Sekarang disebutkan lagi dalil. Wa idz qala Allah ya Isa. Tadi secara umum nabi yang disebut, sekarang secara khusus, karena ini yang banyak disembah. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, wahai tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa di hari kemudian nanti, hari kiamat, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau yang mengajak manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahain, wahai sekalian manusia, jadikanlah saya sebagai Tuhan kalian, ilahain, saya dan ibuku jadikan saya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillah. Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kata Isa alaihi salam. Ma yakunu li an aqula, saya tidak pantas, tidak mungkin mengatakan demikian. Ma laysa li bihaqqin, yang hal tersebut bukan hak saya. Ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu, wahai ya Allah, apabila saya sudah mengucapkan hal tersebut, maksudnya ini bantahannya orang Nasrani, bahwa orang Nasrani itu menganggap bahwa Isa itu mau dijadikan Tuhan. Kemudian berkata kepada manusia semuanya, siapa saja yang diajak, dia adalah Tuhan, dia begini, karena dia tidak punya nama, dia tidak punya bapak, dia tidak punya, dia lahir dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia dari ruh Allah. Itu logikanya mereka. Kenapa dia sembah Isa? Karena dia tidak punya bapak. Dia adalah manusia suci. Ibunya juga tidak tersentuh dengan laki-laki. Ibunya juga tidak tersentuh dengan laki-laki. Padahal seandainya dia berpikir, kenapa tidak sembah Adam? Anda punya bapak, Anda punya ibu. Anda punya bapak dengan Anda punya ibu.
sebenarnya perjalankan akalnya. Dia langsung dari Allah dia, tapi dia tidak mau jadikan itu. Intinya ya begitulah kesesatan. Ya begitulah kesesatan. In kuntu qultu, ya Allah, seandainya saya sudah mengucapkan hal tersebut, faqad alimtah, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ya ta'lamu ma nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang dalam jiwaku, diriku, dan saya tidak mengetahui apa pada zatmu ya Allah. Itu siapa? Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Wa dalilus salihin ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah, berdoa kepada Rabb mereka. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang mereka harapkan adalah wasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Siapa yang di antara mereka itu apa? Lebih dekat dan mengharapkan Rabbnya, rahmatnya. Yakhafuna azabah. Mereka itu apa? Takut kepada azabnya. Takut kepada azabnya. Wasilah dalam pemahaman para ahli tafsir, wasilah yang dimaksud adalah apa dia? Al-qurbah. Apa al-qurbah? Ibadah. Al-qurbah. Perhatikan saja, ayyuhum aqrab, wasilah, ayyuhum aqrab. Beda kalimatnya. Kenapa wasilah? Nanti jadinya wasilah itu. Al-wasilah kalimatnya sangat beda. Kemudian ayyuhum aqrab. Ayo, siapa yang di antara mereka apa? Lebih dekat. Maka kalimat wasilah di sini bukan orang. Kalimat di sini adalah bukan orang. Beda dengan yang mereka pahami bahwa wasilah di sini adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh dan para nabi. Yang jadikan perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman orang-orang apa? Sufi. Pemahaman sufi, dan yang diambil dari siapa? Yahudi dan Nasrani tentunya. Karena mereka pemahamannya begitu. Siapa? Orang Nasrani, bahwa maka mereka itu punya kartu masuk surga, beli saja, tinggal beli siapa saja seterusnya. Orang Nasrani biasa. Maka kita pahami di sini bahwa ayyuhum aqrab, yang pemahaman yang benarnya di sini adalah bahwa wasilah di sini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun pemahaman mereka, wasilah itu adalah perantara. Adalah pemahaman mereka adalah perantara. Kalau kita adalah amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra. Dalil tentang orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ini tuhan-tuhannya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Tidakkah engkau kalian memperhatikan Lata wal Uzza? Lata wal Uzza. Lata nama pohon, nama pohon yang diberi nama oleh mereka, yang kemudian nama tersebut adalah pecahan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Sebagian ulama mengatakan Allah, maksudnya dia tidak mau menyebut Allah pohon itu, tapi dia mengambil dari kata Lata yalutu. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat Lata yalutu, Lata di sini maksudnya dari kalimat Latta yalutu. Apa Latta yalutu? Apa namanya? Beras ditumbuk begitu, menumbuk. Karena mereka mempersembahkan apa? Roti-roti mereka kepada siapa? Lata ini. Kemudian Al-Izza dari kata Al-Izza, Uzzah dari kata Uzzah. Dia berarti mereka meyakini apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Buktinya mereka mengambil nama-nama ini. Supaya apa tujuan mereka? Ini ciri orang sesat, pemikiran yang sesat. Apa dia? Mengambil suatu kalimat yang ma'ruf, yang diketahui oleh kaum muslimin, orang-orang yang saleh, dalam rangka apa? Supaya dalam rangka mencari daya tarik, supaya orang kaum muslim berbalik, menyembah juga. Orang-orang yang lurus pemahamannya di atas fitrah pergi menyembah juga siapa ini? Lata wal Uzza.
Lata wal Uzza wa Manat, dan Manat ya apa dia patung wa Manat yang dipahat. As-salisa, itu 3 Tuhan mereka, ya, orang-orang Quraisy. Kalau kita di Indonesia atau di mana negara mana saja, ya bukan Lata namanya, bukan Uzza namanya, tapi sama hakikatnya. Apa dia? Pohon. Sama juga dia batu. Dia juga bukan sesuatu yang bukan berakal. Mereka juga sembah itu. Maka apa saja yang mereka sembah selain dari yang mirip dengan ini, ya itu apa? Orang yang tidak berakal, maka sama dengan mereka, sama dengan orang-orang musyrik. Hadis Abi Waqid Al-Laisi. Ini hadis Abi Waqid Al-Laisi. Abi Waqid Al-Laisi dia menyebutkan hadisnya ini, disebutkannya hadis ini, kita para ulama menyebutkan bahwa dia adalah orang yang di antara sahabat yang baru masuk Islam, sehingga masih ada pengaruh kesyirikannya. Bagaimana kita tahu itu ada pengaruhnya? Ya, hadisnya, kharajna ma'an Nabi SAW. Kami keluar melakukan safar begitu, bersama Nabi SAW ila Hunain, kepada Hunain, ya, daerah Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bil kufr, dan kami pada saat itu, berarti bukan hanya dia, tapi dia yang menyebutkan hadis ini. Dia yang menyebutkan hadis ini. Wa nahnu hudasa'u ahdin bil Islam, pada saat kami saja baru masuk Islam. Walil musyrikina sidrah. Namun kami dapatin di perjalanan bagi apa orang-orang musyrik itu memiliki pohon sidir. Apa sidir? Bidara. Sidrah. Ya, memiliki pohon bidara besar. Besar. Kalau masih kecil kayaknya Ustaz Hadi dulu, ya belum bisa digantung-gantungkan apa senjata di situ. Patah nanti senjatanya Ustaz Hadi kalau di situ. Walil musyrikin sidrah ya'kufuna indaha. Mana ya'kufun? I'tikaf. Mereka berkeliling, putar-putar di situ, diam, beribadah. Berdiam diri di beribadah. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutun, yu'allikun. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka itu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka bertabarruk, mencari keberkahan. Aslihatahum yuqalu laha zatu anwat, yang mana pohon sidir tadi disebut sebagai apa? Zatu anwat. Apa artinya zatu anwat? Pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Zatu anwat. Famarorna bisidratin, kami pun melewati apa tadi, pohon tadi itu, pohon sidr itu, pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah, kami pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat, jadikan juga satu benda wahai Rasulullah, yang di situ kami juga bisa menta'liq, menggantung apa? Menggantung apa saja, menggantung senjata, menggantung pakaian, menggantung kue, dalam rangka bertawar, kama lahum zatu anwat, sebagaimana mereka juga mereka juga memiliki pohon yang dengannya mereka bisa menggantung, bertabarruk, inti makna kalimat itu, sebagaimana mereka juga bisa bertabarruk. Maka Rasulullah sambungan hadisnya mengatakan, bertakbir. Hadis yang lain menyebutkan berapa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Sesungguhnya fikum jahiliyah. Sesungguhnya pada diri kalian itu ada jahiliyah, sifat jahiliyahnya. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Maka membaca ayat apa kepada Rasul, membacakan ayat kepada mereka tentang Musa, tentang Musa. Maka kalian seperti nabinya kaum Musa. Bagaimana dia? Ya, mau ikut dengan Musa, tapi mau juga berbuat syirik. Demikian juga keadaannya siapa ini? Lais dan teman-temannya, kalangan sahabat. Tapi mereka terbangun di atas kejahilan. Makanya Rasulullah SAW tidak mengitap mereka, tidak mencela mereka, tidak mencela mereka, tapi menyematkan apa? Kalimat jahiliyah, bahwa mereka perbuatan yang mereka inginkan itu adalah perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Jahiliyah itu ketika seseorang dia baru jahil banget. Apa artinya? Yang pertama itu adalah kalimat penisbatan kepada orang-orang jahil sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat tersebut kalau disebutkan jahiliyah berarti tidak ada tuntunan syariatnya, Itu namanya jahiliyah. Fika jahiliyah,
Berarti pada dirimu ada perbuatan yang tidak ada tuntunan Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa itu tidak boleh. Biasa kalau di mana pohon diikat di situ. Kalau orang mau menikah cepat-cepat, dia ikat di pohonnya, di apanya, di akar-akar pohon yang besar itu biasa. Di akar pohon yang hinggap dia tumbuh di dekat air mancur, dia dekat air, mata air, di dekat mata air biasanya kelihatan begitu. Atau pohon yang besar menunjukkan ada akar-akarnya cantik sekali dilihat, sehingga dia anggap pohon beringin biasa. Apa bahasa di sini itu? Pohon barana. Pohon berana, ada pohon besar di atas gunung, saya lihat itu nggak ditebang karena takut. Pernah saya di pesantren ada pohon beringin juga, nggak ada yang berani. Maksudnya kita yang pergi naik-naikin, ada orang kampung di situ yang mereka pergi naik-naikin, tidur di atas. Nggak ada juga kita dikasih uang, nggak ada juga nggak ada. Bahkan ada orang menyembah, kita kejar ayamnya, ambil foto ayamnya masih hidup. Dia buang ayam di situ, kita kejar. Kenapa? Ada perusahaan di sana mau dibangun, bilang kita takut begini, ada perusahaan, kita kejar ayamnya, perusahaannya jalan-jalan, bekonya itu ya pergi anuin gunungnya, kita kejar ayamnya. Itu adalah bentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan. Biasa orang di sini itu separ itu biasa di Buloy, biasa itu jenis separ itu. Setiap bulan Safar mereka pohon sembeli sapi karena khawatir karena dari Buloy itu biasa begitu. Itu adalah kesyirikan, menyembelih. Menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh untuk pohon, enggak boleh untuk ini dan seterusnya. Kemudian kaidah berapa? Keempat. Qaidatul rabi'ah, anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik di zaman kita ini, tadi disebutkan semua orang musyrik itu. Mereka sebutkan itu mereka menyembah kepada selain Allah, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah ini. Itu dalam keadaan dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, mereka itu baru berbuat syirik. Tapi kata beliau di sini dibilang anna musyriki zamanina. Orang-orang musyrik di zaman kita ini kesyirikannya lebih besar, lebih dalam daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha. Karena orang-orang terdahulu sebelum zamannya Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah SAW itu diutus, bagaimana dia? Mereka itu berbuat syirik pada saat mereka kaya, pada saat mereka bahagia, pada saat mereka sehat, mereka berbuat syirik itu. Tentunya ini adalah haram. Membuat orang masuk ke dalam neraka kekal. Adapun keadaan orang musyrik sekarang, musyriku zamanina daiman, daiman fir rakha'i wasyiddah. Mau keadaan sehat, mau keadaan kaya atau miskin, sakit, sama-sama berbuat syirik. Tidak. Kita sebelumnya berbicara tentang takdir. Allah menciptakan, Allah itu adalah menakdirkan segala sesuatu ini sehat dan sakit. Apalagi kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Allah menetapkan takdirnya ini kepada makhluk. Tujuannya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah pada semua kondisi. Bisa beribadah, bertauhid kepada Allah pada semua kondisi. Bukan pada kondisi tertentu saja. Karena kapan tidak, maka kita tercela sebagaimana orang-orang musyrik di dahulu. Orang-orang di zaman sebelum Nabi dan pada saat Rasulullah SAW mengawali dakwahnya. Maka itu adalah kesyirikan di mana mereka beribadah pada satu waktu, pada satu tempat saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya. Dalam keadaan sakit, berminta kesehatan kepada Allah. Minta kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita kita bertauhid kepada Allah.
sehatnya orang sakit, menjadi kayanya orang miskin, bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan walaupun dia meminta kepada selain Allah. Walaupun dia meminta kepada selain Allah, tapi taruhannya adalah keimanan. Pada saat kita meminta kepada Allah kesehatan, kemudian kesehatan itu betul-betul kita diberikan oleh Allah, mungkin dengan sebab dalam pandangan manusia, dengan sebab dia meminta kepada selain Allah, kita sehat, tapi sehatnya kita tidak berberkah. Lebih daripada itu, keimanan hilang dalam diri kita. Keimanan hilang dalam diri kita. Mungkin kita minta kekayaan pada pohon tertentu, pada batu tertentu, kita betul kaya, tetapi taruhannya adalah keimanan. Iman tidak lagi, kita tidak dianggap lagi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah, hasilnya bisa sama. Hasilnya bisa sama. Kita meminta kekayaan, bisa juga kaya kepada Allah. Minta kekayaan kepada Allah, bisa juga kaya. Meminta juga kekayaan kepada selain Allah, bisa juga kaya. Tetapi satu diberkahi oleh Allah, diakuin di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluknya bahwa dia adalah orang yang beriman. Tapi satunya diakuin mungkin di hadapan manusia bahwa dia adalah orang kaya, tetapi di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang mukminin dan para malaikat dia diingkarin bahwa dia adalah orang musyrik dan bukan orang beriman. Bukan orang-orang beriman. Maka tinggal dipilih saja pengakuan mana yang kita inginkan. Pengakuan manusia bahwa kita ini kaya, atau pengakuan Allah bahwa kekayaan kita itu berberkah. Makanya orang musyrik yang kaya, yang dia peroleh kekayaannya dari kesyirikan, itu biasanya kaya tapi sengsara, kaya tapi banyak utangnya, kaya tapi patiro kanja, dan seterusnya. Itu keadaan orang mukmin, orang musyrik sekarang. Orang musyrik sekarang dia berbuat syirik pada dua keadaan. Dimanapun mereka berada, maupun bahkan dia mau meninggal pun dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirkuhum daim fi syiddati war rakha, dalam keadaan bahagia. Perhatikan saja kalau ada orang mau lebaran, dia berbuat syirik, baca-baca dulu baru makan. Pulang dari lebaran, seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lebaran Idul Fitri, kita sebelum berangkat disuruh makan dulu. Kalau lebaran Idul Fitri sebelum berangkat makan dulu. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman kepada manusia ini bahwa hari ini sudah bukan lagi hari puasa. Hari ini hari berhari raya itu, sebelum berangkat pergi Idul Fitri, bersolat Id, maka kita diperintahkan untuk makan dulu. Ini orang-orang sebagian kaum muslimin apa dia lakukan? Tidak mau makan kecuali setelah lebaran. Setelah lebaran juga pulang dari sholat, tidak mau juga makan. Datang dulu, panggil dulu panritanya. Panrita dalam bahasa Makassar itu adalah siapa? Orang berilmu, ulama. Orang ulama. Tapi ternyata panrita dulu dengan panrita sekarang sudah berbeda. Apa dia? Panrita dulu betul mungkin berilmu, panrita sekarang tidak berilmu. Tidak berilmu. Buktinya dia jahilin orang. Buktinya dia jahilin orang. Tidak boleh makan kecuali sudah dibaca-bacain. Nanti sakit perutnya, nanti begini, baru kemudian kalau dimakan sebelum dibaca-baca. Pada saat saya coba-coba sebelum dibaca, ternyata tidak sakit perut saya. Yang sudah dibaca-baca kemudian baru dia makan, ternyata dia yang sakit perutnya. Tak balik. Karena mereka membangun insting di sana. Makanya para dokter-dokter itu mengatakan terkadang penyebab orang sakit bukan karena banyaknya pemikiran, banyaknya begini, tapi terkadang yang membuat orang sakit itu adalah insting. Apa dia? Kayaknya mau sakit saya. Rasulullah SAW jauh-jauh sebelum dokter menyebutkan itu apa? Karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'al. Nabi SAW senang dengan apa? Berpikir positif, bukan negatif. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang kafir. Apa dia? Sifat orang kafir kalau tidak salah dalam surat Al-Qiyamah atau surat At-Tariq, Al-Balad, masy'amah, kalimatnya apa? Masy'amah, Al-Balad.
dalam surat Al-Balad bahwasanya ciri orang kafir itu adalah berpikir negatif. Berpikir negatif. Yang jadi masalah orang kafir sekarang berpikir negatif dalam hal-hal dunia senantiasa. Orang muslim sekarang berpikir hal-hal yang dalam hal urusan akhiratnya. Kira-kira seharusnya orang Islam lebih mengejar akhirat daripada dunia. Ternyata orang kafir, orang Islam dia balik. Dia lebih berpikir pikirannya negatif terhadap akhirat daripada dunia. Orang kafir berpikir ya memang dunia untuk mereka, ya dunia untuk mereka. Nah, itu kesyirikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya bahwa orang-orang musyrik dahulu dengan orang musyrik sekarang lebih-lebih kesyirikan. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah. Nah, ini apa orang musyrik dahulu, Fa idza raqibu fil fulki da'awullah. Apabila mereka itu mengendarai, menaiki kapal-kapal di lautan, da'awullah mukhlisin. Mereka apa? Di sini disebutkan apa? Disebutkan kapal air, bukan kapal terbang, bukan pesawat. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa belum ada manusia yang bisa menciptakan pesawat pada saat itu. Sama dengan bumi, waja'alnal arda wal arda mihada, dan kami jadikan bumi ini hamparan, tapi ternyata ada gunung. Ternyata bumi ini dalam keadaan bulat. Di hadis yang lain disebutkan begitu. Di hadis yang lain disebut. Kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa bumi itu datar? Itu namanya uslubun adabi. Allah tidak mengajak manusia berbicara sebuah pembicaraan di luar dari nalar mereka. Karena itu di sinilah letaknya kesesatan siapa? Asy'ariyah. Mereka mentafwid, menyandarkan nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengatakan saya meyakini bahwa ada nama Allah, tapi nama Allah namanya As-Sami', nama Allah ada namanya Al-Wajah, sifat Allah ada namanya Al-Wajah, tapi kami tidak tahu, kami tidak mengetahui apa itu wajah untuk Allah. Apa itu wajah untuk Allah? Hanya Allah yang mengetahui wajah itu. Berarti Allah mengkhitab saat dia berkeinginan yang baik, mensucikan Allah Subhanahu wa taala agar jauh dari pentasbihan, menyerupakan antara makhluk dengan Allah, tapi justru jatuh kepada yang lebih parah. Bahwasanya apa dia? Berarti Allah mengajak bicara sesuatu yang tidak dipahami manusia. Itu adil atau tidak? Bijaksana atau tidak? Kalau saya ajarin anak TK pelajaran apa? Usulul fiqh umpamanya, itu adil atau tidak? Tidak adil. Tidak adil dan tidak bijaksana. Maka Allah itu tidak bijaksana berarti dalam pandangan orang ahlu tafwid Asy'ariyah. Maka Allah Subhanahu menyebutkan di sini fa iza raqibu fil fulki da'awullah. Tatkala mereka menaiki kapal-kapal di lautan, da'awullah, mereka berseru, mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, dengan tulus. Hanya Allah saja dia minta. Hanya Allah saja dia minta. Lahud mukhlisina lahuddin. Seluruh agama untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka diselamatkan ke daratan, disampaikan ke daratan dari lautan besarnya ombak, idahum yusyrikun, tiba-tiba saja mereka berbuat syirik, lupa dengan keikhlasannya saat mereka di tengah lautan, lupa dengan kesyirikannya di saat mereka keikhlasannya saat mereka di tengah lautan. Mengapa berbeda? Kenapa berbeda ibadahnya di saat di tengah lautan dan di saat di daratan? Karena di daratan orang tenang, di daratan orang tenang, di lautan orang gelisah, karena dikhawatirkan apa tadi? Ombak yang besar, yang besar. Di antara faedah dalam ayat ini bahwasanya dosa apapun seorang hamba yang dia lakukan, kalau dia mau kembali kepada Allah, maka dia akan diterima oleh Allah. Walaupun kesyirikan, kalau dia bertobat kepada Allah, sebelumnya tidak tahu dia lakukan kesyirikan, kalau dia mau bertobat, maka Allah akan menerimanya. Sebagaimana di sini. Faiza raqibu, kalimat faiza, apabila mereka menaiki kendaraan, menaiki kapal, berarti sebelumnya dia di daratan. Apa dia bikin?
sebagaimana semula. Di akhir ayatnya bahwa mereka berbuat syirik. Berarti sebelumnya dia berbuat syirik pada saat di dalam lautan, di tengah lautan mereka berdoa setulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja Allah memberikan keselamatan baginya. Itu ini di sini berlaku namanya Ghafur Allah, sifat Maha Pengampunnya Allah, Rahmannya Allah berlaku untuk seluruh makhluknya. Tapi kalau syirik terus sampai meninggal, maka Allah tidak akan beri uzur. Allah tidak akan memberi uzur, karena kalau diberi uzur yang syirik, yang kejahilan sampai meninggal, maka orang tidak ada yang tidak masuk surga. Masuk surga semua orang. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, masuk surga semua itu orang. Falamma najahum ilal barri da'ahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, mereka tiba-tiba saja melakukan kesyirikan. Tiba-tiba orang berdoa, siapa saja dalam keadaan darurat, mau orang Islam, mau orang kafir, maka Allah akan mengijabah doanya. Mau orang kafir atau orang Islam. Kalau dalam keadaan darurat, amman yujibul muttarra iza da'a. Siapakah yang menjawab doa-doa orang yang dalam keadaan kesulitan? Biasa kita lihat, ada orang ditagih utang banyak, dia tidak ada utang, tidak ada uangnya, tidak tahu mau pinjam kemana, tidak ada yang kasih. Ternyata tiba-tiba ada orang yang lunasin utangnya, dia tidak tahu. Itu karena doanya, tulusnya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Ada saja jalannya orang yang berkeinginan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang selama ini buruk yang dia lakukan, Allah juga mengijabah doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.